Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Dela Ainur Rohma, Kiki Kurnia, saya sendiri Teresa Julieta, dan juga Dewi Anggraini Manda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengendalian proses dari subbab 15.1 sampai dengan 15.3, yaitu dari adsorpsi sampai dengan desorpsi. Yang akan kami bahas kali ini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu pengantar pengendalian feed forward, yang kedua pengendalian rasio, dan yang terakhir adalah pengontrol feed forward design berdasarkan model steady state. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai pengantar pengendalian feed forward. Jadi, konsep dasar dari feed forward control adalah mengukur variabel gangguan penting dan mengambil tindakan korektif sebelum mengganggu proses. Dan sebaliknya, untuk pengontrol umpan balik tidak mengambil tindakan korektif sampai terdapat gangguan yang mengganggu proses dan menghasilkan sinyal kesalahan bukan nol. Ya, ini merupakan gambar dari diagram blok yang disederhanakan untuk feed forward dan juga kontrol umpan balik. Kontrol feed forward sendiri memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu variabel gangguan harus diukur secara online. Dalam banyak aplikasi, hal ini tentu tidak dapat dilakukan. Kelemahan yang kedua, untuk membuat penggunaan kontrol penerusan umpan secara efektif, setidaknya model proses perkiraan harus tersedia. Jadi secara khusus, kita perlu mengetahui bagaimana variabel yang dikontrol menanggapi perubahan baik pada variabel gangguan maupun variabel yang dimanipulasi. Kualitas kontrol feed forward bergantung pada akurasi model proses. Untuk kelemahan selanjutnya, pengontrol feed forward yang ideal yang secara teoritis mampu mencapai kendali sempurna mungkin tidak dapat disadari secara fisik. Namun, untungnya pendekatan praktis dari pengontrol ideal ini dapat memberikan kontrol yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu drum boiler dengan sistem kontrol umpan balik konvensional. Jadi gambar di samping merupakan gambar dari kontrol umpan balik dari level cairan dalam drum boiler. Untuk tingkat cairan mendidih diukur dan digunakan untuk mengatur laju aliran air umpan. Jadi sistem kendali ini cenderung cukup sensitif terhadap perubahan cepat pada variabel gangguan, laju aliran steam, sebagai akibat dari kecilnya kapasitas cairan drum boiler. Perubahan gangguan yang cepat dihasilkan oleh permintaan steam yang dibuat oleh unit pemrosesan hilir. Untuk kesulitan lainnya yaitu penguatan pengontrol yang besar tidak dapat digunakan dikarenakan pengukuran level menunjukkan fluktuasi yang cepat untuk cairan yang mendidih. Ya, ini ada gambar dari kontrol lanjutan dari level cairan dalam drum boiler. Jadi, skema kontrol feed forward ini dapat memberikan kontrol level cairan yang lebih baik. Laju aliran uap diukur dan juga pengontrol arah umpan menyesuaikan laju aliran air umpan untuk menyeimbangkan kebutuhan uap. Namun, di sini variabel terkontrol dan juga level cairan tidak diukur. Dan sebagai alternatifnya, tekanan steam dapat diukur sebagai pengganti laju aliran steam. Selanjutnya, kontrol feed forward juga dapat digunakan secara menguntungkan untuk masalah kontrol level, di mana tujuannya yaitu untuk kontrol lonjakan atau kontrol rata-rata daripada kontrol level yang ketat.
Jadi metode control feed forward ini khusus telah dikembangkan untuk transisi batch ke kontinu yang berguna untuk menyeimbangkan persyaratan kapasitas lonjakan untuk mengukur laju aliran masuk, di mana tujuannya adalah pengendalian lonjakan perubahan bertahap dalam aliran keluar tangki. Ya, ini merupakan aplikasi dari control feed forward, dan gambar di samping merupakan control feed forward yang dikombinasikan dengan umpan balik dari level drum boiler. Jadi control feed forward ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan kontrol umpan balik. Control feed forward ini digunakan untuk mengurangi efek gangguan yang dapat diukur, sementara trim umpan balik mengkompensasi ketidakakuratan dalam model proses, kesalahan pengukuran, dan juga gangguan yang tidak terukur. Untuk kontrol feed forward dan juga umpan balik dapat digabungkan dalam beberapa cara yang berbeda. Selanjutnya yaitu subbab 15.2 pengendalian rasio. Kontrol rasio adalah jenis kontrol feed forward khusus yang telah diterapkan secara luas dalam industri proses. Tujuannya adalah untuk menjaga rasio dua variabel proses pada nilai yang ditentukan. Kedua variabel biasanya merupakan laju aliran seperti manipulate variabel U dan disturbance variabel D, yang mana seperti pada persamaan 15.1, R sama dengan U per D. Dalam persamaan 15.1, U dan D adalah variabel fisik, bukan variabel deviasi. Kemudian, aplikasi khas dari kontrol rasio meliputi yang pertama, menentukan jumlah relatif komponen dalam operasi pencampuran. Yang kedua, mempertahankan rasio stoikiometri reaktan ke reaktor. Yang ketiga, menjaga rasio reflux yang ditentukan untuk kolom distilasi. Dan yang keempat, menahan rasio bahan bakar udara ke tungku pada nilai optimal. Kontrol rasio dapat diimplementasikan dalam dua skema dasar. Nah, untuk metode 1 pada gambar 15.5, laju aliran untuk aliran gangguan atau disturbance stream dan aliran yang dimanipulasi atau manipulate stream itu diukur, dan rasio terukur RM sama dengan UM per DM. Output dari elemen pembagi dikirim ke pengontrol rasio atau RC yang membandingkan, yang mana dihitung perbandingan RM dengan rasio yang diinginkan RD, dan menyesuaikan laju aliran yang dimanipulasi U. Pengontrol rasio adalah biasanya pengontrol PI dengan rasio yang diinginkan sebagai set point. Nah, untuk keuntungan utama metode 1 ini adalah bahwa pengukuran perbandingan RM itu dihitung. Kemudian untuk kerugian utamanya adalah elemen pembagi harus disertakan dalam loop, dan elemen ini membuat gain proses bervariasi secara non-linear, seperti pada persamaan 15.2. Nah, dari persamaan 15.2 ini, gain proses berbanding terbalik dengan laju aliran gangguan D atau disturbance stream. Karena kerugian yang signifikan ini, skema yang lebih disukai untuk menerapkan kontrol rasio adalah metode 2 yang ditunjukkan pada gambar 15.6. Dalam metode 2, laju aliran gangguan atau disturbance streamnya itu diukur dan ditransmisikan ke ratio station atau RS yang mengalihkan sinyal ini dengan penguatan yang dapat disesuaikan KR, yang nilainya adalah rasio yang diinginkan. Sinyal keluaran dari
Ratio station kemudian digunakan sebagai titik settle USB untuk pengontrol aliran yang menyesuaikan laju aliran yang dimanipulasi. Untuk keuntungan utama metode 2 ini adalah bahwa perolehan proses tetap konstan. Kemudian perhatikan disturbance stream D diukur dalam metode 1 dan 2. Jadi kontrol rasio pada dasarnya adalah jenis kontrol penerusan umpan sederhana. Selanjutnya untuk kerugian dari metode 1 dan 2 adalah bahwa rasio yang diinginkan mungkin tidak tercapai selama kondisi transien sebagai akibat dari dinamika yang terkait dengan loop kendali aliran untuk U. Jadi, setelah perubahan langkah disturbance D, variabel yang dimanipulasi akan membutuhkan beberapa waktu untuk mencapai set point barunya, USP. Nah, dalam metode 2, pengaturan penguatan untuk rasio station KR harus memperhitungkan span dari dua pemancar aliran atau memperhitungkan rentangan dari dua pemancar aliran. Jadi, keuntungan yang benar untuk rasio tersebut adalah seperti pada persamaan 15.3. KR sama dengan RD dikali SD per SU, di mana RD adalah rasio yang diinginkan, SU dan SD adalah span dari pemancar aliran untuk dimanipulasi dan aliran gangguan masing-masing. Jika pelat orifice digunakan dengan pemancar tekanan diferensial, maka keluaran pemancar sebanding dengan laju aliran kuadrat. Karena itu, KR kemudian harus proporsional untuk R kuadrat D daripada RD, kecuali ekstraktor akar kuadrat digunakan untuk mengubah setiap keluaran pemancar menjadi sinyal yang proporsional dengan laju aliran. Subbab 15.3 Pengontrol feed-forward desain berdasarkan model steady state. Pengontrol feed-forward desain berdasarkan model steady state. Fungsi atau kegunaan dari kontrol feed-forward adalah bahwa kontrol feed-forward terus berusaha untuk menyeimbangkan material atau energi yang harus dikirim ke proses terhadap tuntutan gangguan. Misalnya, sistem kontrol ketinggian pada gambar 15.3 menyesuaikan aliran air umpan sehingga menyeimbangkan kebutuhan uap. Berikut gambar 15.3, kontrol lanjutan dari level cairan dalam drum boiler. Ilustrasi prosedur desain. Pada gambar 15.8, diagram skema yang disederhanakan dari kolom distilasi. Kolom distilasi yang ditunjukkan pada gambar 15.8 yang digunakan untuk memisahkan campuran binder. Kontrol umpan balik telah memperoleh penerimaan luas untuk kontrol kolom distilasi karena adanya respon lambat yang biasanya terjadi dengan kontrol umpan balik. Pada gambar 15.8, simbolnya B, D, dan F menunjukkan laju aliran molar, sedangkan X, Y, dan Z adalah fraksi mol dari komponen yang lebih mudah menguap. Tujuannya adalah untuk mengontrol komposisi distilat Y, meskipun ada gangguan terukur dalam laju aliran umpan F dan komposisi pakan Z, dengan mengatur laju aliran distilat D. Selanjutnya, hukum kontrol umpan balik. Ada persamaan 15.4, 15.5, dan 15.7. Hukum kontrol umpan balik adalah non-linear karena produk dari dua variabel proses, Ft dan Zt. Karena hukum kontrol dirancang berdasarkan model kondisi steady state dalam persamaan 15.4 dan 15.5, mungkin tidak bekerja dengan baik untuk kondisi sementara. Selanjutnya ada sistem pencampuran. Gambar 15.9, kontrol feed forward dari komposisi keluar dalam sistem pencampuran. Nah, untuk lebih mengilustrasikan metode desain, pertimbangkan sistem pencampuran dan pengontrol umpan balik pada gambar 15.9. Titik awal untuk mengontrol maju umpan desain adalah
keseimbangan massa dan komponen kondisi steady state yang dipertimbangkan pada persamaan 15.8, 15.9, dan 15.10 untuk mendapatkan hukum kontrol maju umpan dengan mengganti X bar dengan XP, W2 diganti dengan W2T, dan X1 bar diganti X1T, sehingga persamaan menjadi 15.11 pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran komposisi untuk X1. Dimisalkan sensor atau pemancar sebesar X1 merupakan alat elektronik dengan dinamika yang dapat diabaikan dan berbagai instrumen standar antara 4 sampai 20 mA. Dalam analogi dengan bagian 9.1 atau pada bagian bab 9, jika relasi kalibrasi linier dapat ditulis sebagai persamaan 15.12. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide PPT, di mana nilai X10 itu adalah 0, merupakan merupakan keuntungan dari instrumen tersebut. Selanjutnya bisa dilihat persamaan 15.13, di mana ST merupakan rentang instrumen. Selanjutnya katup kontrol dan transducer arus ke tekanan. Dimisalkan transducer arus ke tekanan dan katup kontrol dirancang untuk memiliki hubungan masukan keluaran yang linier dengan dinamika yang dapat diabaikan. Rentang masuk masing-masing adalah 4-20 mA dan 3-15 PSI. Kemudian dianalogikan seperti persamaan 9.1, di mana hubungan antar sinyal keluaran pengontrol atau PT dan laju aliran masuk W2T dapat ditulis sebagai persamaan 15.14, di mana nilai KV dan KIP merupakan keuntungan kondisi steady masing-masing untuk katup kontrol dan transducer I per P, dan nilai W20 merupakan nilai minimum dari W2 laju aliran yang sesuai dengan nilai keluaran pengontrol minimum sebesar 4 mA. Dengan catatan pada persamaan 15.8 hingga 15.9 semua simbol merupakan variabel fisik daripada variabel deviasi. Oleh karena itu, persamaan 15.12 perlu diatur kembali sehingga menjadi seperti persamaan 15.15. Kemudian, substitusi persamaan 15.14 dan 15.15 ke persamaan 15.11. Kemudian, hasil dari substitusi persamaan tersebut memberikan kontrol rendah umpan balik yang sesuai untuk diimplementasikan. Persamaan itu bisa dilihat di sebelah kanan pada slide PPT. Skema kontrol penerus umpan alternatif untuk sistem pencampuran ditunjukkan pada gambar 15.10. Nah, sinyal keluaran sendiri itu sinyal keluaran pengontrol feed forward berfungsi sebagai titik setel ke pengontrol umpan balik untuk laju aliran W2. Keuntungannya yaitu kurang sensitif terhadap katup lengket dan fluktuasi tekanan hulu. Nah, ini merupakan gambar 15.10, merupakan kontrol feed forward dari komposisi keluaran menggunakan loop kontrol aliran tambahan. Seperti tadi, gambar 15.10 merupakan skema kontrol penerus umpan alternatif untuk sistem pencampuran.
Selanjutnya, contoh kolom pencampuran dan distilasi mengilustrasikan bahwa pengontrol umpan balik dapat dirancang menggunakan timbangan massa dan energi dalam kondisi steady state. Keuntungan dari pendekatan ini adalah perhitungan yang dibutuhkan cukup sederhana dan model proses yang rinci tidak diperlukan. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini kita dapat menghitung dengan persamaan yang sederhana atau perhitungan yang sederhana. Namun ada kerugiannya juga, yaitu dinamika proses diabaikan, dan akibatnya dari dinamika proses yang diabaikan yaitu sistem kontrol tidak bekerja dengan baik selama kondisi transien. Controller maju umpan dapat ditingkatkan dengan menambahkan kompensasi dinamis, biasanya dalam bentuk unit lead lag. Selanjutnya, pendekatan alternatif merupakan desain mendasar pengontrol pada model dinamis dari proses. Keluaran pengontrol merupakan nilai yang diinginkan dari laju aliran melalui katup kontrol, di mana katup kontrol itu cenderung menunjukkan histerisis dan perilaku nonlinear lainnya. Keluaran pengontrol biasanya merupakan titik setel untuk loop kontrol aliran daripada sinyal ke katup kontrol. Strategi ini memberikan jaminan lebih bahwa laju aliran yang dihitung benar-benar diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.